Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Sunnah Rasulullah baik akidah, ibadah, akhlak, ucapan, dan perbuatan maupun ketetapannya jika dilaksanakan maka akan tergambarlah Islam yang sempurna. Sebaliknya ketika umat Islam meninggalkan sunnah-sunnah beliau, maka sedikit demi sedikit berarti Islam akan hilang. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Ad-Dailami, sesungguhnya pertama kali hilangnya agama Islam adalah dengan ditinggalkannya sunnah. Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas. Mungkin sebagian orang menganggap cukup dengan amalan-amalan wajib, amalan yang sunnah yang kadang saja dilakukan, jika ada waktu luang saja. Inilah anggapan sebagian orang awam. Namun sebenarnya jika kita meneliti apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, sungguh amalan sunnah memiliki keistimewaan yang luar biasa untuk mendukung sempurnanya amalan wajib yang kita lakukan. Banyak amalan sunnah ringan yang bisa dilakukan sehari-hari. Tapi walaupun ringan, amalan-amalan ini tidak boleh diremehkan begitu saja. Bisa jadi dari amalan sunnah ringan yang kita lakukan menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini 10 sunnah yang sering dilupakan. Penasaran apa saja sunnah ringan yang bisa kita lakukan tiap hari? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga Allah membalas kebaikan pemirsa. Inilah 10 sunnah yang sering ditinggalkan, part 1. Sunnah yang sering dilupakan. Menutup kepala. Di antara adab ketika buang hajat adalah menutup kepala dengan menggunakan kain, peci atau lainnya. Menutup kepala dengan memakai peci atau lainnya semakin sangat dianjurkan jika membuang air besar di tempat terbuka. Terdapat beberapa riwayat yang menganjurkan menutup kepala saat buang hajat, baik dari Nabi, sahabat, dan ulama salaf. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Habib bin Soleh, dia berkata, Rasulullah ketika masuk tempat buang air besar, beliau memakai sandal dan menutup kepalanya. Dalam kitab Al-Musyanaf, Ibnu Abi Syaibah menyebutkan sebuah atsar bahwa para sahabat terbiasa menutup kepala ketika buang air besar di tempat terbuka. Mereka melakukan hal tersebut karena merasa malu kepada Allah. Atsar tersebut bersumber dari Urwah, dari bapaknya. Dia berkata, sesungguhnya Abu Bakar Asy-Syiddiq pernah berkhutbah, wahai kaum muslimin, malulah kalian kepada Allah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku karena malu kepada Rabbku. Oleh karena itu, para ulama fikih mengatakan bahwa menutup kepala saat buang air besar termasuk bagian adab-adab yang baik dan juga anjuran agama. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu mengutip pendapat Imam Haramain, Al-Ghazali, Al-Bagawi, dan ulama lain sebagai berikut. Dianjurkan untuk tidak masuk ke tempat buang air besar dengan kepala terbuka. Dari riwayat di atas, dianjurkan menutup kepala saat buang air besar, terutama ketika buang air besar di tempat terbuka. Meski demikian, jika tidak menutup kepala saat buang air besar, maka tidak makruh dan tidak haram karena anjuran menutup kepala. Sunnah yang sering dilupakan. Bangun lebih awal. Hal pertama yang bisa Anda lakukan adalah bangun lebih awal, yaitu sebelum waktu subuh tiba. Mungkin hal ini terasa berat jika belum terbiasa, padahal bangun pagi itu bukanlah hal yang susah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk tidak tidur terlalu malam selepas sholat Isya. Sedangkan manusia normal tidak akan bisa untuk tidur terlalu lama. Dengan tidur lebih awal, Anda akan bangun lebih awal dengan sendirinya. Jadi yang harus diubah hanya kebiasaan tidur Anda. Mudah bukan? Sunnah yang sering dilupakan. Tersenyum. Salah satu sunnah yang bisa dilakukan setiap saat adalah dengan memberikan senyuman. Bagi seorang muslim, hendaknya menemui saudara sesama muslim dengan wajah yang ceria. Tapi jaga senyum Anda ketika menemui mereka yang bukan muhadits riwayatin. Daripada tersenyum, akan lebih baik jika Anda menundukkan pandangan. Sunnah yang sering dilupakan. Menggunakan siwak.
Salah satu benda yang tidak pernah tertinggal dan selalu dibawa Rasulullah kemanapun ia pergi adalah siwak. Ya, benda sederhana seperti siwak ternyata mempunyai keutamaan jika digunakan untuk beribadah. Salah satu contohnya, sholat 2 rakaat dengan bersiwak dianggap setara dengan sholat 70 rakaat tanpa bersiwak. Kalau dilihat dengan harga siwak yang relatif murah, mungkin Anda bisa membeli beberapa siwak untuk keperluan ibadah sehari-hari. Anda bisa menempatkan satu di rumah, satu di tas, dan mungkin satu di kantor agar selalu sempat menjalani amalan ini. Jangan lupa juga untuk membaca niat sebelum bersiwak. Berikut adalah bacaan dari niatnya. Nawaitul istiyaka sunatan lillahi ta'ala. Sunnah yang sering dilupakan. Berbicara baik atau diam. Sebagai seseorang dengan akhlak yang mulia, tidak ada satupun kata yang tak pantas keluar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, seorang muslim disunahkan untuk selalu berkata baik dan atau diam ketika ada keinginan berkata buruk. Kelima, 10 sunnah yang sering dilupakan. Tidur menghadap kanan. Salah satu sunnah yang paling mudah dilakukan adalah membiasakan cara tidur sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah dijelaskan pada hadits berikut, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim no. 2710. Sunnah yang sering dilupakan. Makan dan minum sambil duduk. Hal sederhana seperti makan dan minum juga bisa menjadi amalan sunnah loh. Dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu makan dan minum dengan duduk. Dan juga jangan lupa untuk membaca doa sebelumnya. Sekurang-kurangnya, ingatlah untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Sunnah yang sering dilupakan. Mengucap salam ketika masuk rumah. Mengucap salam ketika masuk rumah adalah sebuah hal sederhana yang bisa berpengaruh pada kehidupan Anda di rumah. Terlebih jika kembali ke rumah dalam keadaan tak berpenghuni. Ada setan yang menghuni rumah ketika tidak ada penghuninya. Untuk mengusirnya, Anda cukup membaca basmalah ketika masuk dan mengucapkan salam. Akan lebih baik lagi Anda mengucap salam di setiap ruangan yang ada. Dengan mengucap salam, setan tersebut akan terusik dan meninggalkan rumah tersebut, sehingga suasana rumah akan jauh lebih tenang tanpa gangguan setan. Sunnah yang sering dilupakan. Memakai minyak wangi setelah haid. Ketika seorang wanita telah selesai dari haid dan nifas, maka dia diwajibkan mandi junub untuk mengangkat hadat besar dari dirinya sebelum dia melaksanakan sholat atau ibadah lainnya yang mengharuskan toharah. Sedangkan kapas yang diberi minyak wangi dianjurkan untuk digunakan setelah mandi, bukan untuk bersuci melainkan untuk menghilangkan aroma dari bekas haid atau nifas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tatkala ditanya tentang bersuci dari haid, wanita tersebut mandi dengan air dan daun bidara, kemudian dia siramkan air ke atas kepalanya, lalu dia gosok-gosok sampai ke kulit kepalanya, kemudian barulah dia membasahi seluruh badannya. Kemudian ambillah sepotong kain kapas yang telah dibubuhi minyak wangi dan bersucilah dengannya. Asma pun berkata, bagaimana cara bersuci dengan kain dan kapas tersebut? Rasulullah pun berkata, subhanallah, bersucilah dengan kapas tersebut. Rasulullah risih untuk menjelaskannya. Maka Aisyah pun segera bersisik kepada Asma, engkau bersihkan area yang terkena darah haid. Hadits riwayat Muslim 332. Imam Nawawi berkata, maksudnya adalah mewangikan serta menghilangkan aroma yang tidak sedap dari area tersebut. Perbuatan ini disunahkan untuk setiap wanita yang mandi junub dari haid atau nifas, baik wanita tersebut memiliki suami atau tidak. Wewangian tersebut digunakan setelah mandi. Sunnah ke-10. Anjuran menutup bejana pada malam hari. Dari sahabat Jabir bin Abdillah yang menjelaskan, aku pernah mendengar, kata Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air, karena ada satu malam dalam 1 tahun wabah atau penyakit turun di pada malam itu. Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup, atau wadah air yang tidak ada tutupnya, melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya. Hadits riwayat Muslim.
Dalam redaksi hadis yang lain dinyatakan, tutuplah bejana-bejana dan tempat-tempat minuman, tutup pintu-pintu, dan matikanlah lampu, karena setan tidak dapat membuka tutup tempat minum, pintu, dan bejana. Jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya dan menyebut nama Allah kalimat basmalah, maka lakukanlah. Hadits riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan setidaknya ada 4 hikmah. Pertama, menjaga diri dan keluarga dari kezaliman setan melalui bejana atau pintu-pintu yang tidak tertutup. Karena setan tidak mampu membuka tutupan bejana atau membuka pintu. Kedua, menghindari bala atau penyakit yang Allah turunkan pada salah satu malam dalam 1 tahun. Ketiga, menghindari najis dan benda-benda menjijikan yang mengenai makanan atau minuman kita yang tidak ditutup. Keempat, menjaga makanan kita hewan atau serangga yang bisa saja masuk ke makanan kita, lalu termakan tanpa sadar. Itulah 10 sunnah yang sering dilupakan. Sunnah ini bentuk amalan sunnah yang mudah untuk dikerjakan sehari-hari. Yuk pemirsa channel Ustazah Google, pelan-pelan kita penuhi hari-hari dengan sunnah Rasulullah. Insya Allah segala sesuatu yang kita kerjakan di setiap harinya akan mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishshawab. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.